Baik, kita mulai ya. Ya, Webinar silakan. pada hari ini ya. Sebelum kita mulai acara, saya akan ada persembahan pantun dulu nih buat kita semua. Oke, silakan. Boleh pantun juga boleh ya, yang lainnya. Boleh dong. Oke, daun salam di meja makan. Untuk Cakep. ibu masakan hari ini. Salam dan hormat kami haturkan untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom ini. Cakep. Nah, ada lagi. Luar Ngopi biasa, Mbak. kuntum, tumbuh melata. Sayang merebah ke pohon cemara. Assalamualaikum mula kata, saya haturkan pembuka bicara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada para undangan yang pada siang hari ini berkenan mengikuti acara Kagisma Event, representasi Direksi Wanita di Dunia Perbankan dalam rangka Hari Kartini 2021. Dan yang terhormat kepada Bapak Indra Pahala MSI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang terhormat kepada Bapak Dr. Agung Wahyu Handaru STMM, selaku Koordinator Program Studi S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang terhormat kepada Ibu Korina Laila Kanalis, selaku Direktur Bisnis Konsumer Bank Negara Indonesia, yang terhormat kepada Bapak Kosasi, Ketua Umum Kagisma UNJ, beserta seluruh pengurus dan anggota, yang terhormat rekan-rekan mahasiswa MMF UNJ dan rekan-rekan mahasiswa lainnya, serta para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dian Permatasari yang akan memandu acara pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, karena atas rahmat dari Allah lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada siang yang berbahagia ini. Untuk mengawali acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya untuk Indonesia Raya. Baik. Terima kasih kepada para peserta nonton lagu Indonesia Raya. Selanjutnya untuk mengawali acara hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, para undangan yang berbahagia, acara Kagisma Event representasi Direksi Wanita di Dunia Perbankan dalam rangka Hari Kartini 2021
merupakan persembahan istimewa dari Ikatan Alumni Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2021. Ya, kali ini saya akan kasih tahu nih acara hari ini terdiri dari 2 sesi, yaitu yang pertama sambutan dan penampilan istimewa dari Kagisma yang tentunya ditunjukkan untuk memberikan apresiasi atas perjuangan dan keteladanan dari Ibu Raden Ajeng Kartini. Dan yang kedua yaitu sesi webinar, representasi direksi wanita di dunia perbankan dalam rangka Hari Kartini tahun 2021. Ya, baiklah. Dengan tidak berlama-lama lagi, kita mengajak hadirin sekalian untuk mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Kagisma Event Representasi Direksi Wanita di Dunia Perbankan dalam rangka Hari Kartini tahun 2021 oleh Mbak Dewi Yani Amril. Kepada Mbak Dewi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini, Sabtu 24 April 2021, di bulan puasa hari ke-12 Ramadan 1442 Hijrah, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti webinar Kagisma ini. Dan tak lupa, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang, kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang hadir di sini. Webinar ini mengambil topik tentang representasi direksi wanita di dunia perbankan Indonesia. Nanti kita akan banyak mendengarkan sharing ya perjalanan karir Ibu Corina yang saat ini menjabat sebagai Direktur Bisnis Consumer BNI. Jadi beliau adalah sosok representasi wanita tangguh, ya, Kartini Indonesia masa kini. Dengan perjuangan hidupnya sangat menginspirasi kita semua, khususnya kaum wanita. Jadi nanti bagaimana Ibu Rina membagi waktu antara karir dan keluarga, bagaimana perjuangan Ibu Rina melawan penyakit ganas yang sangat kita khawatirkan bagi kaum wanita, ya. Dan terakhir mungkin nanti kita akan tanyakan juga ke Ibu Rina bagaimana ya strategi program BNI di masa pandemi ini. Ya, karena kan seperti yang kita ketahui kebanyakan sektor bisnis di pandemi ini sedang mengalami decline atau stagnan ya atau bahkan negatif. Namun ya meskipun banyak juga sektor bisnis yang saat ini tetap berkembang ya seperti IT, sektor pangan, retail dan pengolahan pangan ya yang masih positif. Jadi peserta webinar juga beragam. Di sini juga banyak alumni dari MMUNJ, kemudian dari mahasiswa S1 maupun S2 dari kampus lain, dan juga akhir kata saya memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini. Dan saya haturkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada tim Kagisma yang saling bahu-membahu ya di tengah kesibukan jadwal pekerjaan masing-masing, namun dengan semangat fastabikul khairatnya ya akhirnya acara webinar ini bisa terselenggara. Dan tak lupa kami haturkan juga terima kasih kepada para pimpinan UNJ yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Indra Pahala dan Bapak Dr. Agung Wahyu Handaru. Dan terima kasih juga kepada para peserta seminar, baik dari internal UNJ maupun dari umum ya. Demikian Mbak Dian. Nah, saya juga punya pantun nih Mbak Dian. Mau dengar Mbak Dian? Boleh dong. Hari ini matahari cerah bersinar. Cakep. Mari kita bertamasya. Cakep. Selamat mengikuti webinar.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mbak Dewi nih mantap nih. Gantian nih, kayaknya balas-balasan pantun boleh juga deh kita ya. Biasanya itu budaya Minang, Mbak Dian, saling berbalas pantun. Baik. Unita tuh juga jago loh buat pantun dan puisinya. Oh, boleh. Nanti coba ya. Bu Rina, boleh kalau ada pantun nanti disampaikan ke kita ya. Nanti kita tayangkan, Mbak Dian, Oh, baik. hasil puisi yang diubah oleh Ibu Tata. Oke. Siap. Ya, terima kasih kepada Mbak Dewi atas laporannya dan hadirin sekalian. Pada siang hari ini yang berbahagia, kita telah siapkan nih satu sajian khusus dari Kagisma UNJ, yaitu sebuah deklamasi puisi yang diadaptasi dari kata-kata mutiara dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang, karya Ibu Raden Ajeng Kartini. Baik hadirin berbahagia, mari kita saksikan video berikut ini. Ini MMUNJ, para Serikandi Kagisma. Apakah sudah masuk? Sudah masuk? Sudah? Oke. Sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tiada dapat, hanya melenyapkan rasa berani. Kalian, aku mau membuat kita mudah dilatih puncak. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah dirimu sendiri. Dan biarpun aku tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah, aku akan mati dengan merasa bahagia. Karena jalannya sudah terbuka dan aku ada, turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Indonesia merdeka dan berdiri sendiri. Dalam tangan anaklah terletak masa depan, dan dalam tangan ibulah tergenggam nasib anak, yang merupakan masa depan anak itu. Saat ini, kami tiada mencari pelipur hati pada manusia. Kami berpegangan teguh-teguh pada tangannya. Maka hari gelap gulita pun menjadi terang, dan angin ribut pun menjadi tenang. Tak ada sesuatu yang lebih senyuman di wajah orang lain, terutama dia. Cinta. Alangkah ajaibnya rasa suka, rasa cinta, seumpama surga dan neraka yang menjelma sama. Tiada awan langit yang sama. Akan terisi buat sehabis malam gelap ini, lahirlah panas. Baik, kira-kira tadi ada lagi yang mau disampaikan tadi puisinya? Ada yang mau share ulang? Nggak perlu, kayaknya Mbak Dian bisa kita lanjutkan. Kita lanjutkan aja ya? Ya. Baik, tadi sebuah kutipan, yaitu deklamasi puisi, yang diadaptasi dari kata-kata mutiara dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang, karya Ibu Raden Ajeng Kartini. Ya, luar biasa sekali kita saksikan bersama-sama persembahan dari rekan-rekan Kagisma UNJ, sebuah penampilan pada siang hari ini yang merupakan sebuah spirit dari Ibu Kartini yang ditebarkan dari seluruh perempuan Indonesia untuk terus maju, meneladani kejernihan berpikir, semangat juang, dan kegigihan perjuangan seorang Kartini.
Baik, selanjutnya marilah kita akan mendengarkan sepatah kata dari Ketua Umum Kagisma UNJ kepada Bapak Kosasi. Terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terhormat narasumber kita yang istimewa pada siang hari ini, Ibu Korina, salah satu direksi Bank BNI. Selamat datang Ibu. Yang terhormat Wakil Dekan FEUNJ, Bapak Dr. Indra Pahala. Selamat datang Bapak. Kemudian Korprodi MMUNJ, Bapak Dr. Wahyu Agung Andaru. Selamat datang juga Pak Wahyu. Dan juga Ibu Moderator, Ibu Dian, juga para pengurus Kagisma sekalian, Ibu Bapak dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada kita semua untuk bertemu dalam acara Kagisma Event pada bulan April ini. Acara Kagisma Event kali ini cukup istimewa karena pertama kita dalam rangka memperingati Hari Kartini, kemudian juga narasumbernya juga istimewa, yaitu seorang tokoh perbankan nasional wanita. Kemudian juga para pesertanya, serta juga panitia-panitia yang terutama ya, yang kebanyakan juga para wanita, ada Ibu Tata, ya, Bu Dian, Bu Dewi, Bu Eka, dan lain-lain. Tidak saya sebutkan nama satu persatu, karena kalau saya sebutkan satu persatu nanti sampai sore belum selesai. Karena yang terlibat langsung ini kebetulan kebanyakan ibu-ibu semua nih, Pak Indra, Pak Daru, dan Bu Korina. Jadi saya juga cukup mengapresiasi sekali pada kesempatan ini, ingin menyampaikan apresiasi saya kepada yang setinggi-tingginya kepada para wanita-wanita hebat dalam pengurusan Kagisma yang telah memberikan kontribusi pada aktivitas Kagisma selama ini sehingga kegiatan Kagisma cukup semarak. Dan saya juga sangat yakin meskipun para wanita-wanita hebat ini itu bisa berkontribusi dalam beberapa aktivitas, tapi saya yakin tetap memiliki profesionalitas yang tinggi di bidangnya masing-masing, dan juga di sisi lain juga tidak mengabaikan peran sertanya dalam keluarga masing-masing. Hari ini mudah-mudahan kita akan sama-sama bisa mendapatkan banyak manfaat. Kita mendengarkan sama-sama kisah sukses dari seorang tokoh perbankan wanita nasional yang setelah sukses ikut membesarkan sebuah bank yang terbesar di Indonesia, Bank BNI. Ya, semoga dengan acara kita kali ini itu bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua, terutama dalam pengalaman manajerial beliau dan pengalaman menata karir beliau dan juga dalam membina rumah tangga beliau. Ya, sebagai seorang wanita tentunya merupakan sebuah capaian yang cukup hebat bagi kita semua. Kita cukup bangga dengan karir yang telah dicapai oleh Bu Korina. Jadi terakhir saya juga ucapkan terima kasih pada semuanya, kepada para panitia dan juga para pejabat dari UNJ dan juga para hadirin yang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Akos yang telah memberikan sepatah dua kata tentang program kali ini. Dan kali ini, panitia, ada lagi nih persembahan yang ingin ditampilkan? Sudah terlihat videonya? Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Kiki. Ya. Tahukah asal semboyan aku juga sudah beberapa kali dan membawa aku melintasi gunung kesusahan. Kata aku tiada dapat, hanya mengingatkan rasa berani. Lalu aku mau membuat kita mudah menjadi puncak. Banyak hal yang bisa menjatuhkan, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah dirimu sendiri. Dan biarpun aku tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah, aku akan mati demi
merasa bahagia. Karena jalannya sudah terbuka dan aku ada, turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Indonesia merdeka dan berdiri sendiri. Dalam tangan anaklah terletak masa depan, dan dalam tangan ibulah tergenggam nasib anak, yang merupakan masa depan anak itu. Saat ini, kami tiada mencari pelipur hati pada manusia. Kami berpegangan teguh-teguh pada tangannya. Maka hari gelap gulita pun menjadi terang, dan angin ribut pun menjadi tenang. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan selain bukan senyuman wajah orang lain, terutama alangkah ajaibnya rasa suka, rasa cinta, seumpama surga, maka yang mencoba sama. Tiada awal langit yang sama menetap selamanya. Tapi ini juga akan terus menerus terang suatu. Sehabis malam gelap ini, lahirlah pagi cahaya. Jangan pernah melakukan hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupmu, karena Tuhan tidak pernah memberikannya. Kamulah yang mengizinkan kehadiran. Berikutnya marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Program Studi S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta kepada Bapak Dr. Agung Wahyu Handaru STMM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber pada siang hari ini, Ibu Korina Leila Karnalis dari Bank BNI. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi, Bapak Dr. Indra Pahala, MSI. Yang saya hormati Ketua Kagisma, Bapak Akos Kosasi, Pak Dr. Akos Kosasi, dan seluruh hadirin pada siang hari ini. Puji syukur pertama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam rangkaian acara Kagisma. Hari ini saya senang sekali bisa bertemu terutama dengan Ibu narasumber, Ibu Korina. Selamat datang, Bu. Salam kenal dengan saya Agung dari Prodi Magister Manajemen. Walaupun memang ini acara digagas oleh Kagisma, karena Ibu berkenan hadir, maka saya di Prodi Magister Manajemen juga ikut berbahagia Ibu bisa hadir di tengah-tengah kami semua. Nah, tema yang saya lihat pada acara hari ini adalah representasi direksi wanita di dunia perbankan Indonesia. Ini saya pikir sangat bagus. Selain memang menyambut Hari Kartini, tentu saja karena dalam konteks Prodi Magister Manajemen ini banyak sekali mahasiswa perempuannya ini Bu Korina. Jadi mudah-mudahan nanti Bu Korina menjadi inspirasi bagi mahasiswi-mahasiswa MM yang saat ini masih berjuang kuliah, ya, ada yang masih berjuang untuk menulis tesis juga Bu Korina. Jadi mudah-mudahan nanti banyak belajar dari Bu Korina, keberhasilan Ibu dalam karir dan seterusnya, ini jadi inspirasi buat mahasiswa MM. Terima kasih sekali lagi. Lalu saya ucapkan juga apresiasi yang tinggi untuk Kagisma, karena Kagisma ini betul-betul membantu sekali MM dalam mengembangkan kompetensi mahasiswa. Acaranya sangat bagus dan saya sangat berharap di kemudian hari juga dapat terus berlanjut.
acara-acara seperti ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Daru yang telah memberikan kata sambutannya. Hadirin sekalian, kita akan melanjutkan acara ini dengan bersama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Kepada Bapak Dr. Indra Pahala MSI, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Dian. Yang saya hormati narasumber pada hari ini Ibu Korina Laila Karnalis dari Direktur Bisnis Konsumer BNI. Yang saya hormati Pak Agung Wahyu Handaru. Yang saya hormati Pak Akos Kosasih. Yang saya hormati Wakil Ketua Kagisma Ibu Marna Rita, serta seluruh hadirin yang hadir pada acara Zoom meeting pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan Kagisma Event yang berjudul tentang representasi direksi wanita di dunia perbankan Indonesia. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber Ibu Korina Laila Karnalis, ya, di mana pengalaman Ibu Korina tentunya sangat banyak ya sebagai Kartini masa kini, dan juga untuk Kagisma ya, saya juga sangat apresiasi sekali acara-acara yang diselenggarakan oleh Kagisma. Ini tentunya ini tidak lepas juga dari Kartini yang ada di Kagisma ya, yang kemarin juga mengadakan bakti sosial ya di bulan Ramadan ya, kami juga sangat apresiasi sekali. Tentunya hal ini sangat baik ya, sangat baik juga untuk perkembangan magister manajemen ke depannya. Oke, saya rasa sambutan dari saya cukup. Apabila ada yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Indra yang telah memberikan kata sambutannya. Ya, untuk teman-teman dari Kagisma, kira-kira ada lagi nggak nih yang ingin ditampilkan untuk dipersembahkan pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bulan Ramadan. Sama seperti Ramadan sebelumnya, Kagisma memiliki kegiatan yang sangat mulia, yaitu berbagi senyum Ramadan. Kita membagikan takjil atau menu berbuka puasa bagi masyarakat sekitar di Rawamangun, Jakarta Timur. Adapun sasarannya adalah setiap warga yang melewati di depan lab school. Alhamdulillah banyak sekali antusiasme dari masyarakat terhadap program kita, dan semoga menjadi berkah bagi seluruh donatur, kepanitiaan, dan semua orang yang terlibat pada program ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatannya lancar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi kita sudah sama-sama menyimak nih ada video tentang Kagisma sharing. Jadi kita ada juga nih untuk berbagi ke sesama. Nah, secara tidak langsung kita juga menuangkan nih bagaimana kepedulian kita kepada sesama juga. Baik, setelah kita saksikan persembahan dari Kagisma ini, sekaligus mendengarkan sambutan yang tentunya sudah tak sabar lagi nih, kita akan segera masuk ke dalam acara inti. Bersama kita akan telah hadir narasumber kita, yaitu seorang perempuan hebat yang mempresentasikan figur Kartini masa kini. Dan kali ini saya akan membacakan dulu profil singkat dari Ibu Korina. Iya, Ibu Korina Laila Karnalis. Sarjana Fisika Universitas Indonesia Angkatan 1987 dengan riwayat pekerjaan pada tahun 1993 di Citibank Indonesia, dan pada tahun 1995 di Standard Chartered Indonesia, dan pada tahun 1997 di Bank Universal dan Bank Permata, pada tahun 2002 di Bank CIMB Niaga, dan pada tahun 2006 di ABN AMRO, serta Royal Bank of Scotland, dan pada tahun 2010 di Bank Negara Indonesia. Dan sampai sekarang,
tahun 2020 dan dengan sekarang, yaitu menjabat sebagai Direktur Bisnis Consumer Bank Negara Indonesia. Luar biasa ya Mbak Dian. Iya, luar biasa sekali. Nah, saya juga ada nih kutipan dari Ibu Rina yang membuat saya termotivasi nih, yaitu hidup harus punya goals dan values. Jadi setiap orang harus punya goals atau tujuan hidup. Jika tidak, hidupnya akan terasa hampa, kehilangan orientasi, lalu tidak punya pilihan dan berputar-putar tanpa arah yang jelas. Dan Ibu Corina ini merupakan bangkit yang tak pernah berhenti belajar bagi perempuan yang sudah berkarir di industri perbankan selama hampir 3 dekade ya Bu ya. Baiklah teman-teman semua, sepertinya sudah tak sabar lagi nih mendengarkan perjalanan hidup Ibu Corina. Bagaimana sih kiat suksesnya dalam berkarir dan dukungan keluarga yang tadi katanya keluarga besarnya ada di Australia ya, bukan kebaikan dengan Indonesia. Nah, iya, dan bagaimana nih kita juga pengen tahu nih cara untuk menyeimbangkan hidup di masa seperti sekarang ini. Ya, baiklah hadirin berbahagia, mari kita sambut dengan meriah Ibu Corina Laila Karnalis. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agung, kemudian ada Bapak Akos, Bapak Indra, para panitia, dan ini keponakan saya Pak Dewi ini. Jadi karena Dewi yang minta ya, saya sangat senang hati untuk mungkin mudah-mudahan sharing hari ini bermanfaat. Tetapi yang saya lihat adalah di sini ada satu komunitas perempuan yang berusaha untuk memberikan nilai-nilai gitu ya di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi saya sangat support support woman ya, yang woman empower woman juga. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang ini untuk berbagi. Ini tidak menggurui karena di sini dosen-dosen hebat semua di sini. Saya mungkin tidak sampai juga ilmunya ke sana, tetapi saya ada keterikatan Pak sebenarnya dengan UNJ ini juga. Anak saya tiga-tiganya bersekolah di Lab School Kebayoran. Jadi kami sangat dekat dengan sekolah dan kami juga melihat bagaimana saya yakin ini berarti kan grup ya punya value yang bagus sekali. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Corina Laila Karnalis. Namanya mungkin kalau orang nanya ini sebenarnya orang mana ya gitu ya, karena namanya kok nggak umum gitu ya. Saya asli orang Padang, ya, bapak ibu saya orang Padang, dan memang kalau orang Padang namanya ini ya nggak umum gitu ya. Dan saya dilahirkan di Padang Panjang, itu kota kecil, tetapi sangat sejuk dan sangat nyaman. Lingkungannya juga sangat sangat guyup gitu ya. Itu kota kecil. Kami sebenarnya datang dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bapak saya adalah pensiunan ABRI, ibu saya guru SD, dan kami benar banyak, kita ada 10 bersaudara, dan saya beruntung saya anak paling kecil, jadi kakak saya banyak gitu ya, jadi saya anak bungsu, ya kakak saya ada 9 berarti gitu ya. Mungkin kalau di perjalanannya saya sampai dengan SMA ada di Padang Panjang sampai SMA negeri. Ya waktu itu zaman saya itu SMA negerinya cuma 1 di situ. Jadi saya beruntung bisa masuk di SMA negeri. Tetapi yang saya belajar di sana adalah memang kita harus punya daya juang yang tinggi. Karena kotanya memang kecil, tetapi udaranya dingin sekali. Jadi berjuang untuk bangun pagi itu luar biasa gitu ya. Kemudian kami juga terbiasa untuk jalan ke sekolah. Itu mungkin saya rasa lumayan jauh ya. Kita kalau jalan itu, saya ke sekolah itu bisa jalan 15 sampai 20 menit gitu ya. Dan suka hujan kotanya. Jadi kadang-kadang pulang sekolah itu hujan. Jadi ya berjuanglah lari-lari untuk sampai di rumah gitu ya. Dan ini yang mungkin didikan dari orang tua
saya dari kecil gitu ya, menuntut ilmu itu penting. Jadi itu yang saya belajar, karena kami bersepuluh bersaudara, semua itu harus punya pendidikan gitu ya. Artinya adalah alhamdulillah ya, kalau saya melihat sekarang bagaimana sibuknya, repotnya orang tua saya mengurus 10 anak, itu saya sampai sekarang tuh benar-benar takjub gitu ya. Singkat cerita, saya diterima PMDK waktu itu. Waktu itu mahasiswa undangan itu namanya masih PMDK di UI. Dan saya dari kecil ataupun dari sekolah itu sudah terbiasa dengan strategi. Nah, ini mungkin juga satu yang saya rasa mungkin itu bagian dari kekuatan saya, atau mungkin juga sesuatu yang saya belajar dari orang tua saya gitu ya. Jadi waktu PMDK itu saya kebetulan di kelas itu pada zaman itu, pada angkatan itu pertama kalinya dibagi fisika, biologi, budaya. Dulu-dulunya kan IPA IPS gitu ya. Nah, itu percobaan sekali tuh, percobaan benar-benar baru di trial pada saat itu, dan saya bingung, saya memilih fisika atau biologi. Saya rasanya satu lagi sosial ya, fisika, biologi, sosial, budaya. Saya lihat mungkin kayak di biologi saya nggak berbakat, dan saya mencoba waktu itu untuk masuk fisika. Ternyata fisika itu juara semua yang ada di kelas itu, dan muridnya nggak banyak. Satu kelas itu kita cuma 20-an barangkali gitu ya. Tetapi saya merasa di situ adalah dengan sedikit, kemudian memang susah gitu, dan kita adalah angkatan pertama yang dicoba dengan program seperti itu luar biasa gitu ya. Kita sangat kompak sekali. Nah, jadi waktu kelas 3 SMA itu saya bilang saya pakai strategi gitu ya. Untuk mahasiswa undangan itu saya lihat juara 1 itu memilihnya UI tapi Fakultas Teknik. Saya kebetulan juara 2 di kelas itu. Saya mikir kalau saya milih UI juga, saya milih Fakultas Teknik, kemungkinan saya nggak dapat gitu ya. Jadi saya tetap pilih UI karena saya pengen sekali masuk UI, saya pilih fisika. Dan alhamdulillah saya dapat gitu ya. Jadi dari situ saya belajar, oh ini semua tuh harus kita benar-benar lihat, pikirkan, nggak boleh menggampangkan gitulah kira-kira. Nah, perjalanan saya masuk fisika UI ternyata juga nggak mudah gitu ya. Karena ya itu tadi, ternyata itu juga terjadi waktu saya kuliah. Kumpulan anak-anak juara di waktu di sekolahnya adalah jurusan fisika, numpuk semua di situ gitu ya. Jadi dan saya dari daerah belum punya teman gitu ya, dan benar-benar sendirian gitu ya. Jadi saya kebetulan sendiri dari sekolah saya yang terima di situ, jadi nggak ada teman. Nah, waktu saya waktu saya kecil, saya melihat, saya belajar gitu ya, saya melihat rumah saya itu tempat berkumpul gitu ya. Jadi semua teman-teman kakak saya datang ke situ, teman-teman orang tua saya, terutama papa saya itu senang sekali. Beliau juga tokoh masyarakat gitu ya, suka sekali menerima teman di rumah. Dan itu terbawa ke saya gitu. Jadi artinya adalah ternyata teman itu penting gitu ya. Artinya pada saat kita seperti kondisi saya pada saat saya nggak punya siapa-siapa di kampus itu, saya bingung gitu loh. Ini kok saya nggak ada yang kenal ya, sementara mereka ada kelompok-kelompoknya gitu kan, karena pasti ketemu lah anak-anak SMA 1 Jakarta, anak-anak SMA 3, SMA 8 gitu ya. Saya sendirian tuh. Dan di situ saya belajar gitu ya, dan saya dari daerah gitu ya, bagaimana saya harus punya confidence. Ya, saya masuk ke situ yang pasti adalah dari atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang saya harus benar-benar perjuangkan adalah saya membawa nama baik sekolah saya, membawa nama baik kota saya, dan saya harus bisa diterima di lingkungan itu. Nah, itulah saya dari situ saya benar-benar mencoba gitu ya, saya kenalan, kayak cari teman gitu ya. Ternyata nggak ini gitu ya, nggak sulit ternyata gitu. Itu kan cuma persepsi kita aja, kita dari daerah, mana mau sih mereka main sama saya, dan mereka kota segala macam, ternyata nggak seperti itu gitu. Jadi di kuliah saya jadi banyak teman, kemudian saya kos di sana juga, ada teman kuliah, ada teman kos gitu ya. Jadi kegiatannya macam-macam. Nah, itulah waktu saya kuliah itu saya juga sebenarnya
bingung gitu ya, fisika ini belajarnya apa ya, ternyata ya benar-benar fisika gitu ya, karena di situ ada jurusannya fisika murni, fisika terapan, segala macam gitu ya, dan memang pokoknya adalah mata pelajaran utamanya adalah fisika. Alhamdulillah karena tekad kemudian juga kemauan yang luar biasa. Mungkin saat-saat tahun pertama saya ngerasa rasanya kok nggak mampu ya, tapi balik lagi saya merasa saya punya tanggung jawab yang besar gitu ya, membawa nama sekolah saya, SMA saya, kemudian juga kota saya, keluarga saya, dan itu saya harus perjuangkan gitu ya. Dan saya berjuang dan alhamdulillah bisa lulus tepat waktu pada saat itu. Dan saya kok mungkin banyak yang bertanya kok masuknya jadinya ke bank gitu ya, karena sebenarnya buat saya adalah apa namanya, bisa di mana aja. Kalau namanya anak fisika itu sebenarnya bisa di mana aja. Jadi kalau orang kadang-kadang mengidentikan fisika pinter ya, mungkin kalau kita lihat bukan masalah pinternya, tetapi memang kita belajar sesuatu yang benar-benar structured gitu ya. Kenapa jadinya begini, kenapa bisa ada namanya kalkulator ya, karena di dalamnya ada rumus gitu. Kenapa adanya, itu yang dipelajari gitu. Jadi hal-hal yang menurut saya itu sangat teratur gitu ya, sehingga ada resultnya. Nah, saya suka satu pekerjaan yang ada resultnya. Jadi lebih kepada kelihatan gitu ya, oke, ini hasilnya benar, oh ini angkanya gitu ya. Jadi ini berawal dari karena dulu saya suka bolak-balik gitu ya, apa namanya, naik bus gitu. Saya ada kakak di Kelapa Gading, saya ada kakak di Kebun Jeruk, jadi saya kemana-mana tuh naik bus gitu ya. Kadang-kadang saya kalau ke rumah kakak saya di Kelapa Gading, saya lewat naik bus itu lewat Sudirman. Nah di situ saya melihat gedung yang waktu itu menjadi ikon gitu di Jakarta gitu ya, itu landmark. Dan saya lihat keren sekali gitu ya. Landmark itu ada 2 tower, tower depannya Citibank, tower belakangnya IBM. Saya tuh cuma di dalam hati saya mau kerja di sini. Karena saya cuma lihat gedungnya. Oke, karena gedung depannya adalah Citibank, oh ya berarti saya harus kerja di Citibank. Ya kan, sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi jangan pernah takut teman-teman, adik-adik gitu, anak-anak gitu ya. Mungkin menurut saya itu adalah lebih kepada mindsetnya kita. Kadang-kadang kita ngerasa nggak mungkin, loh kok apa hubungannya saya fisika kok mau kerja di bank gitu ya. Tapi yang namanya keinginan, cita-cita itu menurut saya jangan dibatasin dulu. Ya nggak apa-apa, kan orang selalu bilang ya ada pepatah ya, gantungin aja cita-citanya setinggi langit, itu benar ya, karena begitu kita punya itu kita jadi tahu caranya bagaimana menuju ke situ gitu ya. Itu awalnya. Jadi begitu lulus saya waktu itu sebenarnya pengen leyeh-leyeh dulu karena berasa banget gitu ya, 4,5 tahun menyelesaikan kuliah di fisika itu luar biasa gitu ya. Dan enggak lah, saya mau ini dulu, mau jalan-jalan dulu, mau santai-santai dulu. Saya pulang ke rumah orang tua saya ke Padang, kemudian tetapi juga saya kepikiran gitu kan, enggak, saya juga sebelum apa namanya santai-santai atau liburan, saya mau drop dulu CV saya. Nah itulah awalnya saya masukin CV saya ke Citibank gitu ya. Dan setelah itu saya apa namanya saya tinggal, saya pulang ke Padang kalau nggak salah waktu itu, dan saya dapat telepon gitu ya. Saya ditelepon, saya apa namanya dipanggil untuk interview. Nah saya kaget juga gitu ya. Dan tetapi cari-cari tahu gitu ya, cari-cari tahu gitu ya, kenapa saya dipanggil, ternyata karena mereka melihat latar belakang saya, fisika UI. Nah itu mungkin juga salah satu gitu ya, menjadi kekuatan gitu ya, begitu saya punya background seperti itu, orang ya itu tadi saya pikir itu saya sampaikan tadi itu, mungkin dipikir mereka pinter nih gitu ya. Jadi itu saya dipanggil dan pendek cerita saya diterima di Citibank. Itu pengalaman saya pertama kali bekerja, dan saya sangat senang karena itu udah jadi cita-cita saya. Saya ngerasain masuk ke gedung itu, saya kerja di lantai 23, itu memang keren banget zaman itu ya. Kemudian bagaimana kita pagi-pagi ngantri lift gitu, aduh itu sesuatu yang menurut saya itu apa namanya membanggakan buat saya. Terus terang saya kalau ditanya sekarang dengan apa namanya apa yang saya lakukan sekarang, amanah yang saya pegang saat ini, sebenarnya mungkin kalau dilihat sekarang mungkin oh ya dia ini sih dari Citibank dari mana-mana udah ini,
sebenarnya nggak seperti itu gitu. Saya memulai karir saya itu benar-benar dari bawah gitu ya. Jadi saya diterima di Citibank itu dengan posisi yang paling dasar gitu ya. Karena memang waktu itu belum ada program seperti apa namanya MDP ataupun ODP gitu ya. Bisa masuk dengan posisi mulai dari benar-benar dari asisten gitu ya. Dan saya merasa itu nggak ada masalah buat saya ya, karena saya udah menjadi cita-cita untuk mulai bekerja di situ dan saya kerja. Nah, mungkin poinnya di sini adalah satu, kita tuh harus punya yang tadi Mbak Dian sampaikan, punya goals ya. Kemudian pada saat bekerja itu ternyata saya lihat kalau sampai sekarang itu benar, kita harus punya value. Kita ini mau dianggap sebagai karyawan apa? Karyawan yang biasa-biasa saja kah, ya kan? Karyawan yang mau pulang datang jam 8 pulang jam 5 kah? Atau karyawan yang memang extraordinary, ya? Karyawan yang memang di labeling ini adalah apa namanya orang-orang yang punya kelebihan gitu ya, atau mereka bisa dikelompokkan sebagai talent gitu. Nah, itu yang saya belajar gitu ya, dengan environment Citibank yang menurut saya sangat luar biasa dan banyak sekali orang-orang hebat di situ, dan kita pilihannya dari kita. Jadi pada saat saya kepengen menjadi supervisor, yang saya lihat adalah supervisor saya. Gimana sih jadi supervisor? Oh, ternyata standarnya supervisor itu adalah satu, bisa bikin report, yang kedua bisa ngejelasin, yang ketiga adalah bisa briefing ke timnya tiap pagi gitu, kemudian bisa menghitung angkanya, kemudian ikut meeting sama manajemen gitu ya. Dan saya kepengen gitu. Dan saya set target saya punya goal, saya pengen jadi supervisor. Apa yang saya lakukan, apakah mungkin supervisor saya duduk di sebelah saya tiap hari ngajarin saya, Kor, caranya jadi supervisor tuh kayak gini. Enggak, di dunia kerja kita nggak ketemu hal seperti itu. Ya, tetapi yang saya lakukan adalah saya proactively untuk datang ke dia, untuk minta waktunya dia untuk belajar. Dan saya membantu, konsepnya adalah saya membantu. Jadi selesai pekerjaan saya, jam 5 saya selesaikan semua pekerjaan saya benar-benar jaga kinerja saya, performance saya, dan saya ke tempat meja supervisor saya tanya, gimana sih bikin report ini? Coba saya bantu. Dan mulailah dari situ saya dapat ilmunya. Oh, gini ya. Lama-lama saya dimanfaatin dalam tanda yang bagus ya, untuk membantu dia untuk membuat report itu. Itu hal yang menurut saya adalah juga bagian dari strategi. Ya, karena kalau saya tunggu diajarin, nggak mungkin diajarin. Karena sibuk sekali gitu ya. Ya itulah saya, jadi lama-lama kadang-kadang saya dapat assignment khusus gitu ya. Corina tolong dong bikinin report ini, nanti ini. Ya kadang-kadang saya nggak makan siang. Kadang-kadang saya memang harus pulang lebih malam gitu ya untuk membantu itu. Tetapi itu goal saya. Untuk dapetin itu. Nah, itu ternyata hal-hal seperti itu yang memang kita harus punya. Begitu kita di dunia kerja ya, kalau kita ikut, karena saya lihat ada orang yang di posisi saya, bukan saya underestimate gitu, tetapi ada memang yang sudah 5 tahun, 7 tahun, dan saya nggak mau. Itu pilihannya dari kita. Ya, dan saya juga selalu punya target 2 tahun di posisi ini saya harus lebih baik lagi. Dan singkat cerita, benar pada 2 tahun saya di Citibank, saya dapat tawaran ke Standard Chartered, kemudian kebetulan Standard Chartered waktu itu baru buka untuk bisnis kartu kreditnya, dan luar biasanya yang dicari sama Standard Chartered itu adalah manajer gitu. Yang which is itu masih jauh dari saya gitu. Saya masih supervisor gitu. Tetapi satu hal yang saya lihat pada saat interview, dan yang menginterview saya ini adalah orang regional dari Hong Kong, dan melihat saya mampu, saya lihat orang lain mampu, orang lain bisa melihat saya mampu, masa saya nggak percaya sama diri saya sendiri, dan itu saya ambil. Dan itu sangat-sangat luar biasa itu. Sebenarnya sangat-sangat berisiko. Andai saya nggak bisa mendeliver apa yang mereka ekspektasi, itu juga pasti masalah gitu ya. Dan benar ternyata
ekspektasinya luar biasa karena mereka baru, mulai semua itu harus saya kerjain, mulai dari rekrutmennya, trainingnya, setup sistemnya. Itu yang saya nggak dapat di situ begitu, tapi sangat-sangat dibantu sama regional. Jadi perjalanan itu yang tadi saya bilang, mungkin kalau dilihat oh iya udah sekarang di posisi yang seperti ini enggak, tapi saya mulainya benar-benar dari bottom, kemudian saya belajar yang memang dalam dunia bekerja ini yang harus kita benar-benar perhatikan adalah memang profesionalismenya kita itu pasti, dan yang lebih penting lagi adalah integrity, karena begitu kita tidak bisa punya komitmen tentang integrity kita itu selesai sudah gitu ya. Jadi alhamdulillah saya mungkin sudah hampir 28 tahun gitu ya bekerja gitu, dan saya benar-benar mencoba untuk selalu belajar lagi karena saya melihat orang-orang yang berhasil itu atau orang-orang yang sukses di top management itu nggak sok tahu gitu ya kan, nggak ada tuh yang gua tahu ini enggak. Kita melihat tuh rata-rata oh ya menurut kamu apa, menurut saya ini, menurut kamu apa. Jadi hal-hal yang menurut saya adalah memang kita harus belajar. Karena saya juga belajar waktu saya masuk BNI tahun 2010, saya cuma berpikir bank ini kan sudah sangat besar sekali, kira-kira apa yang bisa saya kontribusi. Pasti mereka punya sesuatu yang luar biasa gitu ya, sehingga menjadi banknya sangat besar sekali. Dan pada saat itu saya juga melihat mereka nggak punya regional. Saya biasanya punya regional. Jadi kalau kayak di Citibank, di Stanchart, di ABN AMRO, itu semua udah kayak disuapin lah sama regionalnya. Oh sistemnya ini, caranya ini, bikin scoringnya gini, polisinya kayak gini, segala macam. Tapi kalau ini nggak punya regional, berarti kan orang-orang di sini yang meng-create semua itu. Nah itu saya masuk benar-benar dengan satu dengan satu rasa yang luar biasa deg-degannya gitu ya. Karena itulah pertama kali saya masuk BUMN. Karena selama ini saya di swasta, dan waktu saya diinterview waktu itu sama Direktur BNI, beliau cuma nanya, Kor, saya sih udah nggak mau lihat CV kamu karena sudah sangat penuh gitu ya. Mungkin secara pengalaman ataupun pekerjaan sudah dikerjakan semua gitu ya. Tapi yang saya mau tanya adalah cuma satu, apakah kamu adaptif gitu. Itu pertanyaan buat saya, gampang nggak saya jawabnya gitu ya. Atau kalau saya bilang saya tanya kenapa Pak? Ya karena di sini yang diperlukan adalah itu, karena memang nature-nya yang namanya dulu ya bank pemerintah kan jarang sekali ada pro hire ya, dan dengan culture yang totally beda dengan di bank asing gitu. Dan saya bilang saya rasa saya cukup adaptif, atau mungkin saya confidence, saya bilang saya adaptif karena saya udah beberapa kali pindah bank, itu lebih karena pull factor, bukan karena disuruh keluar, tetapi memang alhamdulillah ditawarin oleh bank lainnya gitu ya. Dan saya masuk ke environment yang berbeda-beda, dan alhamdulillah saya survive gitu. Nah itu yang mungkin jawaban saya, yang beliau yakin kalau gitu, kalau kamu yakin bisa, karena itu menentukan. Ya karena mungkin sudah banyak ada yang pengalaman juga yang nggak tahan, nggak kuat, kemudian akhirnya nggak lama di situ. Tapi alhamdulillah BNI jadinya yang terlama nih ya, karena selama ini bank-bank sebelumnya saya 2-3 tahun, di BNI nggak terasa saya udah 11 tahun gitu ya. Dan di posisi saya sekarang ini saya melihat saya memang melihat banyak hal gitu ya, agak berbeda gitu ya, karena di sini rasa merah putihnya lebih kental lagi. Nah ini yang memang dan apalagi sekarang kita dengan dengan dari kementerian kita punya core value-nya kita adalah akhlak, dan itu menurut saya benar-benar masuk juga ke saya, dan saya merasa kita punya pekerjaan yang memang bisa langsung menyentuh ke masyarakat Indonesia. Itu yang membuat saya menjadi semangat gitu ya, dan luar biasa gitu. Tetapi saya menjadi seperti ini, saya rasa yang menjadi benar-benar role model saya adalah ibu saya, orang tua saya. Saya melihat ibu saya seorang guru, beliau juga punya komitmen yang luar biasa tingginya, dan saya melihat kalau kayak gitu orang bekerja itu ternyata harus begitu.
Dan saya lihat seorang guru tiap pagi harus jalan kaki juga sama kayak saya gitu ke sekolah gitu dan siap dengan kain. Kalau dulu kan masih pakai kain ya, dan pagi-pagi udah pakai kain gitu ya, pakai kebaya berangkat ke sekolah, nanti pulang siang gitu kan, terus ngurus anak gitu ya. Dan kadang-kadang saya ngelihat malam-malam nggak tidur loh, mama ngapain, ternyata lagi ngisi raport gitu ya. Jadi kalau dulu kan masih sangat manual ya, diisi satu-satu, kadang-kadang salah, penggarisnya udah panjang, nyocok-nyocokin angka gitu ya. Waktu itu saya kasihan gitu kan, cuma saya pikir oh ternyata kita sebagai perempuan itu punya fungsi yang penting gitu ya. Kita juga bisa bekerja di mana saja gitu ya, dan kita punya fungsi sebagai perempuan. Jadi itu mungkin menjadi role model saya. Waktu itu saya juga pernah ditanya wartawan, Ibu apa yang belum tercapai cita-citanya? Saya bilang yang saya masih cita-cita saya belum kesampaian, pengen jadi guru. Saya bilang saya pengen kayak ibu saya. Nanti saya ini ya Pak, mungkin kalau nanti Pak Agung perlu dosen, nanti saya apply deh Pak. Jadi ini sesuatu yang saya lihat ada yang langsung menyentuh gitu ya ke apa yang kita lakukan itu. Jadi itu Mbak Dian background saya dalam hal pekerjaan. Dan kalau saya boleh highlight, ini semua bukan karena saya gitu ya. Semua kalau saya selalu berprasangka baik ya, dan mungkin Allah menjadikan saya di jalan yang mungkin sampai saat ini sebagai seorang wanita bekerja gitu ya, dan dengan posisi yang saat ini yang menurut saya memang kalau dilihat bank besar, kemudian dengan posisi seperti ini, saya bersyukur luar biasa, dan saya juga tahu ini amanah yang luar biasa. Iya, baik. Terima kasih sekali, Bu Rina. Iya, kemarin Bu, aku nonton YouTube. Di situ ada BNI yang ada di Korea. Bener ya, Bu ya? Iya, kita baru resmiin. Iya. Iya, benar. Jadi aku ngeliat BNI yang ada di Korea, wah ini tuh emang sangat ini ya, nggak hanya di Indonesia, tapi di mancanegara pun juga udah ada loh BNI di sana. Ada idol K-pop juga nggak Bu di sana? Kita sebenarnya bank Bank Himbara yang punya cabang paling banyak di luar negeri. Jadi kita ada di Korea, kita ada di Tokyo, kita ada di Singapura, di Hong Kong, di New York, di London. Jadi bank yang punya paling banyak cabang di luar negeri, dan memang orientasi kita adalah menjadi global ya, bank internasional. Baik, Ibu, aku mau tanya juga nih Bu, sebelumnya gimana sih Bu kiat suksesnya nih Bu dalam berkarir? Kan dari awal Ibu kasih tahu nih, awalnya itu dari asisten dulu gitu, dan kebetulan saya juga di Bank DKI nih Bu, emang dari awal dulu nih Bu. Nah, terus gimana sih gampang untuk melompat lebih tinggi itu seperti apa nih Bu? Apakah ikut ada program juga? Tadi kan dulu kayaknya belum ada tuh ya Bu ya, program ODP atau SDP kayak gitu ya Bu ya. Jadi lebih ke mendekatkan diri gitu untuk menambah ilmu lagi di luar dari pekerjaan gitu. Apa aja dikerjain gitu ya Bu ya? Ya, kalau ini sih kita harus punya goals ya, Mbak Dian ya. Kalau saya mungkin sharing aja gitu ya. Kita harus punya goals. Jadi kalau saya selalu begitu. Jadi setiap 1 tahun ataupun 6 bulan saya datang ke atasan saya. Pak, Bu, gimana kinerja saya? Apa yang kurang dari saya? Apa yang harus saya perbaiki? Ya kan? Apa yang bisa saya kontribusikan lebih? Gitu. Jadi memang harus kita gitu. Ya harus kita. Jadi dan jangan pernah ada di posisi nyaman. Saya waktu itu pernah waktu saya di CIMB Niaga itu udah di posisi yang sangat nyaman. Itu saya baru melahirkan anak ketiga waktu itu. Dan kantor sama rumah tuh deket banget ya. Kebetulan si AMB pindah ke Bintaro, saya juga di Bintaro, itu nyampe ke kantor juga cuma 10 menit gitu ya. Kemudian di posisi yang sudah sangat nyaman gitu, artinya adalah semua sudah settle lah, alhamdulillah gitu ya. Tetapi pada saat itu mungkin ya kalau dilihat apakah saya waktu itu saya berpikir, oh
saya nggak mau nih, saya udah ada berada di zona nyaman gitu ya. Nah itu kadang-kadang yang apa ya, bukan mematikan sih, menurunkan dari motivasi kita untuk ini lagi. Jadi waktu itu saya ditawarkan lagi oleh bank asing gitu sama ABN AMRO untuk karena mereka lagi ada masalah dengan portfolionya dan ditawarkan gitu ya. Itu satu kantornya di Juanda, coba dibayangin dari Bintaro Juanda gitu ya. Kemudian saya harus buktiin lagi, karena kan mereka belum kenal saya, belum tahu saya pekerjaan saya seperti apa. Jadi ibaratnya saya harus turun gunung lagi untuk naik gunung lagi. Tetapi itu saya ambil, karena saya pikir kalau saya udah di zona nyaman gitu ya, dan saya melihat apa namanya ya, hal-hal seperti ini mungkin nggak 2 tahun 3 tahun saya akan seperti ini gitu ya. Saya waktu itu berpikir keras gitu ya, dan saya pasti semuanya atas izin suami ya, saya konsultasi, saya ngobrol, saya ini ya itu saya pilih untuk ke ABN AMRO. Ternyata benar ya, di sana saya ternyata harus banyak sekali yang harus saya lakuin. Kemudian kita juga pada masa itu kira-kira setelah 2 tahun saya di sana dibeli oleh RBS, dan jadi kita saya ngerasa bukan keputusan yang salah gitu ya, karena saya jadi banyak belajar di situ dan saya memang benar-benar keluar dari zona nyaman gitu. Jadi Mbak Dian, kalau menurut saya harus kita yang mereview apa namanya kinerjanya kita. Jadi kita datang, kita tanya gitu ya, kita ini, dan mungkin ini ya, mungkin kita tuh jarang ya membuat goals kita tertulis. Saya tuh pernah dengar udah lama sekali, ya, mungkin saya masih di bawah umur 30 kali dengar seminar gitu ya, orang ada salah satu pembicara tuh bilang kalau kita punya goals itu kita harus berani nulisnya. Dan saya melihat itu satu yang sangat bekerja gitu. Artinya adalah company aja itu punya goals kan, tiap tahun harus segini, ya laba harus segini, ini harus begini, ini harus begini. Itu kan goalsnya company gitu ya. Kita sebagai orang yang ada di dalam situ itu juga sebenarnya kita harus punya goals. Nah, saya belajar. Jadi saya selalu punya goals itu. Jadi dan itu semangat. Artinya adalah begitu awal tahun saya bikin. Jadi saya bikin ada 3 step di situ. Ada goal saya dalam hal agama gitu ya. Kemudian goal saya dalam hal rumah tangga, kemudian goal saya dalam hal pekerjaan. Dan itu ditulis. Jadi misalnya sekecil apapun ditulis. Misalnya dalam hal yang pertama, misalnya dalam agama kita pengen apa? Pengen tahajudnya lebih rajin kah? Pengen apakah? Ditulis saja. Jadi sehingga kita tuh benar-benar apa namanya ya, itu masuk ke kita. Karena kalau kita cuma ngomong, besoknya kita lupa. Tapi kalau kita tulis itu masuk, seolah-olah itu masuk. Dan itu kejadian. Buat saya nggak tahu ya. Buat saya itu sangat-sangat apa namanya kejadian gitu ya. Dan dalam rumah tangga juga saya tulis gitu. Saya misalnya apa namanya pengen liburan atau pengen umroh sama anak-anak itu ditulis. Jadi sehingga kita tahu tahun ini adalah goalsnya kita adalah ini. Dan pekerjaan juga begitu. Kita punya target apa? Misalnya saya punya target adalah apa namanya bisa masuk ke misalnya talent class gitu ya, waktu zaman dulu itu. Kemudian apa namanya kalau talent class itu kan dapat training 3 kali dalam setahun gitu, apa segala macam itu ditulis gitu, sehingga kita ke drive ke apa yang kita tulis. Nah jadi kalau misalnya begitu, nanti di akhir tahun biasanya saya lihat tuh, saya tik satu. Dan termasuk salah satu yang saya pernah tulis itu adalah goal saya atau cita-cita saya pengen punya rumah mengaji. Itu yang tadi Mbak Dewi sampaikan. Nah itu benar-benar ternyata kerekam di ininya kita. Iya, dan alhamdulillah udah terchecklist ya Bu ya, listnya itu. Oh ya Bu, ini ada pertanyaan dari teman-teman, dari namanya Ayu, angkatan 8, pekerjaan sekarang ini yaitu mengajar di universitas swasta. Pertanyaannya, Ibu kan seorang wanita karir, bagaimana membagi waktu antara anak dan pekerjaan? Apakah ada anak yang protes karena ibunya sibuk bekerja? Mungkin sibuk dan solusi pada saat anak protes itu bagaimana sih Bu gitu. Terus bagaimana strategi Ibu jika menghadapi kemauan anak yang ingin selalu ibunya stay with them gitu. Boleh Ibu, silakan Ibu memberikan penjelasannya. Saya punya 3 anak. Ya 2 laki-laki, yang paling kecil perempuan. Tadi saya sebenarnya kirim videonya ke Dewi, tapi mungkin nggak bisa dibuka.
apa namanya, kalau sekarang sih udah gede-gede ya. Yang pertama Dava itu udah kuliah, kebetulan kuliahnya di Sydney di Australia. Yang kedua Hakim itu kuliah di UI, jadi ada penerus saya, alhamdulillah. Yang nomor 2 kuliah di UI, yang nomor 3 kelas 1 SMA di SMA Lab School Kebayoran. Bagaimana membagi waktu, selalu pertanyaannya seperti itu gitu ya. Jangan-jangan anaknya nggak keurus, jangan-jangan anaknya apa namanya nggak berprestasi, jangan-jangan ibunya terlalu sibuk kerja gitu ya. Kadang-kadang kalau ada apa namanya pernyataan-pernyataan atau statement seperti itu, saya sih lebih banyak diem, karena sebenarnya yang paling tahu kita dengan anak itu adalah kita. Ya, yang paling tahu cara berkomunikasi yang paling baik dengan anak itu adalah kita. Ya, jadi apa kita mau belajar kayak gimana pun, kalau kita bukan itu stylenya ya kita nggak akan. Jadi sebenarnya dengan anak itu kan sesuatu yang sudah kita lalui berhari-hari, tiap hari, tiap jam, dan kita tahu sebenarnya anak ini yang dia pengen tuh kita seperti apa gitu ya. Jadi buat saya yang pertama yang penting itu adalah komunikasi. Ya, komunikasi. Semuanya kita open gitu ya. Jadi artinya adalah ya anak benar-benar harus dibuat mau berkomunikasi dengan orang tua. Jadi kita nggak kaget-kaget nanti ada apa-apa gitu ya. Jadi kita tahu semua gitu ya kondisi anak yang kemudian kalau saya itu bagi waktunya adalah orang selalu bilang oh iya quality time gitu ya. Kalau saya setiap saat saya buat itu quality time. Ya, jadi sesempat-sempatnya walaupun itu lewat telepon gitu ya, itu quality time gitu ya. Jadi itu yang mungkin harus kita bangun. Yang ketiga, kalau saya punya prinsip seperti ini. Saya apa namanya? punya tanggung jawab terhadap anak-anak yang harusnya mereka sama saya, tapi waktunya saya habiskan untuk bekerja, misalnya seperti itu. Tetapi saya punya komitmen, saya harus berhasil dalam pekerjaan itu. Jadi itu sebagai apa ya tandanya saya kepada anak-anak saya, mereka sudah berkorban karena waktunya jadi sedikit dengan saya, tetapi saya berikan prestasi ke mereka. Nah ini yang selalu saya sampaikan, oke, mama kerja tapi mereka harus lihat gitu ya bagaimana saya bekerja gitu ya. Jadi artinya adalah kadang-kadang ada event-event atau apa yang alhamdulillah sukses atau apa gitu ya, pekerjaan-pekerjaan sukses, saya pasti cerita sama mereka dan mereka ikut bangga. Jadi mereka melihat oke, sampai saat ini pun dengan mereka udah besar atau mereka udah gede, mereka masih melihat mamanya berproses gitu ya untuk pekerjaannya, belajar, berjuang gitu ya untuk mendapatkan sesuatu. Jadi itu yang saya coba tanamkan kepada anak-anak gitu ya. Dan pastilah anak-anak itu maunya sama ibunya gitu ya. Dalam hal yang seperti itu saya juga pernah mengalami hal seperti itu waktu anak-anak masih kecil-kecil gitu ya. Tetapi sebenarnya kita harus siasati gitu ya. Yang membuat mereka nyaman itu apa? Jadi bukan karena ada kita selalu setiap saat di sebelah mereka, tetapi lingkungannya. Nah itu yang mungkin harus kita benar-benar bangun gitu ya. Artinya adalah lingkungan orang-orang yang ada di dalam rumah itu atau orang-orang yang ada di sekitarnya mereka gitu ya, yang membuat mereka nyaman walaupun mungkin nggak selalu ada ibunya di sebelahnya gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatannya yang saya bangun dari anak-anak kecil gitu. Jadi artinya adalah mereka mungkin disibukkan dengan les, disibukkan dengan apa namanya ikut mengaji atau ikut apa gitu. Jadi itu yang mungkin membuat mereka juga nggak terlalu merasa lama gitu, mamanya kok pulangnya malam atau apa, enggak begitu. Tapi kadang-kadang pasti ada seperti itu. Tapi menurut saya adalah kalau saya dari depan saya selalu bilang saya tahu mereka berkorban untuk saya dan saya nggak mau menyanyiakan itu waktu yang udah mereka kasih buat saya untuk memberikan sesuatu hal yang ya ternyata udah mungkin ya maksudnya prestasinya apa gitu ya. Jadi itu yang selalu saya coba tanamkan. Itu Mbak Dian. Iya, baik. Terima kasih. Semoga dapat membantu ya Ayu yang ngajar di universitas swasta. Ibu ada lagi nih Bu pertanyaannya Bu. Kenapa persyaratan melamar kerja di bank untuk wanita mengharuskan tinggi badan minimal 155 cm dan belum menikah nih Bu? Gimana nih Bu tanggapannya Bu? Wah. Ya dulu saya juga nggak ngelamar gitu sih sama. Iya.
mungkin ini lebih kepada apa namanya ya, satu kebutuhan yang memang diperlukan oleh bank, karena kan bank ini kan services ya, services, jadi harus punya standarisasi gitu ya, dan memang harus itu kan semua aturannya itu udah dibikin gitu ya, semua standar gitu ya. Jadi memang ada hal-hal yang seperti itu gitu ya. Kalau saya lihat mungkin lebih kepada mulai dari kita merekrut yang namanya frontliner, kemudian customer service, kemudian juga sales, kemudian juga ada beberapa fungsi gitu yang memang membutuhkan standarisasi gitu ya. Bukannya kita apa namanya melakukan pembedaan gitu, tapi standarisasi itu yang memang harus dipenuhi oleh bank. Tapi di luar fungsi itu saya rasa enggak gitu ya. Jadi ada beberapa fungsi saja yang memang memerlukan standar yang memang harus dipenuhi gitu. Baik Ibu, terima kasih. Luar biasa ya Ibu Rina. Ya, tadi kita sudah dengarkan bersama ya Mbak Dian historis dari Ibu Rina. Sebelum kita masuk ke segmen kedua yaitu mengenai strategi BNI, mohon izin Ibu Rina, apakah videonya boleh saya tayangkan? Oh, boleh. Ini apa, video keluarga biar sih. apa para hadirin juga penasaran nih. Keluarganya Ibu Rina seperti apa sih? Yuk kita kenalan yuk sama keluarganya, anak-anak dan suami Ibu Rina. Silakan saya share screen terlebih dahulu. Nah, sudah. Selamat menyaksikan. Boleh aku yang share? Ya, sudah di-share. Nah, ini suami Ibu Rina dan anak pertamanya, ini anak keduanya yang kuliah di UI saat ini. Abang yang kuliah anak pertama Umi, Kak Ucu yang di Sydney. Anak bungsunya Nashwa. Pak Sudaryono, suami Ibu Rina. Ketika jalan-jalan ke luar negeri ya Bu Rina ya. Ya, cantik sekali Bu Rina di balutan gaun kebaya. Direksi ya Bu Rina ya. Direksi. Nah, ini anak kedua Bu Rina yang tahun lalu diterima di UI ya. Di teknik industri ya Ibu Rina ya. Teknik elektro. Teknik elektro ya. Itu 2 tahun yang lalu kali ya Ibu Rina di Paris ya. Nah, ini ruang mengaji yang didirikan oleh Ibu Rina beserta teman-teman di Bintaro. Terus Bu Rina juga nah, Bu Rina ini hobi olahraga, Bapak Ibu. Ya, sebagai inspirator kita juga untuk selalu berolahraga ya, terutama di masa pandemi ini kesehatan sangat utama ya. Jadi Bu Rina senang main golf, kemudian bersepeda ya. Jadi klub sepedanya Bu Rina ya. Jadi kesehatan juga harus utama ya Bu Rina ya untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Seperti di Bali ya Bu Rina ya ini. Dan Nashwa, putri Bu Rina yang paling kecil. Kita masuk ke segmen kedua, yaitu mengenai strategi BNI di masa pandemi ini. Mohon izin Ibu Rina untuk menayangkan slide BNI-nya. Sudah muncul ke layar untuk materinya? Ya, sudah? Sudah, ya. Bu Rina akan jelaskan. Terima kasih Mbak Kiki. Sama-sama. Silakan Bu Rina. Silakan Bu Rina. Oke. Terima kasih Mbak Dewi. Mungkin kalau saya apa namanya ini sebenarnya kemarin diminta kira-kira kalau programnya BNI buat milenial apa gitu ya. Sebenarnya banyak sekali, cuman mungkin siang ini saya 2-3 menit yang mau saya sampaikan yang ria saja karena saya melihat
beberapa hal saat ini gitu ya, dilihat pada saat pandemi ini, kalau kami melihat di bank gitu ya, memang kami harus punya solusi yang sangat-sangat yang solutif gitu ya, yang benar-benar bisa membantu ke nasabah pada saat pandemi. Mungkin PSBB di mana-mana, kemudian juga banyak sekali transaksi yang harusnya bisa dilakukan tapi tidak bisa dilakukan. Jadi namanya digitalisasi itu udah sesuatu yang benar-benar wajib gitu ya. Jadi dari tahun lalu kami memang benar-benar mencoba untuk melakukan semua transaksi itu bisa di-convert menjadi online gitu ya, instead of offline gitu. Jadi orang biasanya mau beli rumah harus datang ke cabang, isi form. Nah sekarang itu udah nggak seperti itu. Jadi semuanya bisa dilakukan lewat handphone. Kemudian kami prosesnya juga langsung dilakukan secara online, kemudian segala macamnya itu juga sampai tanda tangannya juga bisa dilakukan melalui digital gitu ya. Nah, hal ini yang memang juga menarik gitu ya, begitu kita bicara dengan atau kita melakukan survei ke milenial gitu ya, ternyata experience ini yang memang mereka sukai gitu ya. Mereka bukan tipe yang mau antri di bank gitu ya, duduk terus dijelasin gitu ya. Mereka daripada dijelasin mending baca lewat handphonenya mereka gitu ya. Nah, itu yang juga kita coba lakukan gitu ya. Bagaimana kita mengkonvert salah satu produk kita yang Gria ini dengan melakukannya adalah dengan melalui online. Mungkin next saja. Sebenarnya saya nggak terlalu mau menjelaskan secara detail gitu ya, karena mungkin di sini untuk yang hadir di sini tahu gitu ya, BNI itu saat ini punya yang namanya mobile banking yang memang sebenarnya kita berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Kita itu sebenarnya sangat dekat dengan segmen muda, milenial gitu ya, dan kita mobile bankingnya bukan sesuatu yang benar-benar standar gitu ya. Mungkin kalau kita lihat ada beberapa bank yang standar ya apa fitur di ATM-nya dipindahkan ke mobile bankingnya. Kalau kami nggak, benar-benar personalized gitu ya. Artinya mobile banking itu bisa untuk apply kartu kredit bisa, KPR bisa, yang lainnya bisa, untuk buka rekening bisa, buka deposito bisa, itu bisa dilakukan sendiri gitu ya, melalui mobile banking ini. Dan mobile banking ini juga punya fitur-fitur yang memang berbeda gitu ya. Kita ada fitur namanya Dikado, ada fitur namanya mobile tunai. Jadi kalau kita mau kirim uang ke saudara di kampung gitu ya, mungkin belum punya rekening BNI ya nggak apa-apa, nggak punya kartu ATM juga nggak apa-apa, kita bisa kirim lewat mobile banking kita. Nanti mereka masuk datang ke ATM-nya BNI, di situ nggak harus masukin kartu tapi tinggal pencet gitu ya, ada tombolnya untuk mengambil tunai dan kita kirimkan OTP ke handphone yang mengambil gitu ya, untuk dia masukkan itu sebagai PIN-nya. Nah, yang kita transfer itu mereka langsung ambilnya sebagai tunai. Jadi banyak terobosan-terobosan yang kita coba lakukan, dan ini yang memang kami masif sekali mengkomunikasikannya. Alhamdulillah tahun 2020 itu kenaikan mobile banking user kita itu mencapai 4 juta atau sekitar 60% lebih gitu ya. Ini sesuatu yang yang sebelum-sebelumnya belum kejadian gitu ya, dan sekarang juga user mobile banking kita udah bertambah terus yang aktifnya, dan memang fitur-fiturnya kita buat berbeda gitu ya. Nah, terkait dengan Gria juga itu bisa di-apply melalui mobile banking. Jadi tinggal masuk, yang itu tanda panahnya, masuk ke situ, kemudian diisi beberapa datanya, nggak banyak-banyak kok datanya, kemudian tinggal di-scan KTP-nya, kemudian itu bisa langsung diproses oleh loan processing-nya kami gitu ya. Mungkin next slide. Ini flow-nya saja gitu. Ini lebih kepada internalnya kami, begitu diterima apa yang dilakukan, kemudian dibuatkan juga simulasinya, kemudian juga notifikasinya real time. Jadi itu tandanya kami sudah terima, itu juga yang sebagai yang apply itu juga langsung dapat tanda terimanya. Boleh next-nya. Yang menarik mungkin adalah kami terendah saat ini dari sisi bunga gitu ya, karena memang yang
kami coba sasar adalah memang orang-orang yang pengen punya rumah pertama. Jadi bukan buat investasi gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita khawatir, aduh kapan ya saya bisa punya rumah gitu ya dengan bunga yang setinggi itu. Nah makanya ini yang kami coba lakukan gitu ya. Dan kita juga melakukan namanya programnya adalah grace period 2 tahun. Artinya adalah 2 tahun ini yang dicicil itu adalah dari sisi bunganya saja, sehingga yang kita harapkan adalah yang muda atau milenial ini berani mengambil keputusan gitu. Oh kalau cicilannya segini 2 tahun ini, oke lah harusnya 2 tahun kan harusnya tahun depan udah naik gaji lagi, tahun depannya lagi udah naik gaji lagi gitu. Jadi kita benar-benar mengencourage gitu sebagai primary home yang mereka pengen miliki gitu, kita bantu berikan solusinya gitu ya. Jadi keinginan untuk punya rumah pertama gitu itu yang memang menjadi segmennya kami, walaupun tidak menutup juga yang rumah kedua, rumah ketiga untuk investasi atau untuk lainnya, itu kita juga ada namanya kredit multiguna gitu. Itu sih mungkin kalau dari sisi produk ya. Jadi ini saya bawakan salah satu contohnya yang untuk KPR, tapi di BNI kita sebut call name-nya produknya adalah Gria. Mungkin itu Mbak Dewi, Mbak Dian. Ini ada usul nih Bu. Katanya usul di masa pandemi untuk CC Bank BNI free annual fee for life. Kartu kredit BNI nih, Bu Rita, kira-kira bisa free for annual fee nggak seumur hidup? Iya, waktu pandemi ini kita banyak sekali memberikan keringanan ya. Artinya adalah kita tahu sekali kondisinya sulitnya seperti apa gitu ya. Dan memang saya rasa kita ada beberapa program gitu ya yang memudahkan gitu ya. Mungkin ada, kalau saya nggak salah, saya lupa sih detailsnya, lakukan beberapa kali transaksi untuk bisa dapatkan free annual fee-nya gitu ya. Jadi disiapkan program-programnya seperti itu. Ini Bu, pertanyaannya nih, wah banyak nih yang antusias nih mau nanya nih Bu. Pada situasi saat ini, banyak masyarakat membutuhkan pinjaman. Mengapa Bank Umum masih kalah dengan BPR dalam hal membantu golongan hal kecil nih Bu? Gimana nih Bu penjelasannya? Bantu ekonomi kecil ya? Iya, ekonomi kecil. Kalah sama BPR yang deket-deket kali di sana ya. Iya, kalau kita saat ini memang kita fokus sama KUR ya, untuk usaha rakyat, kemudian juga UMKM. Target kita KUR itu tahun ini kalau saya nggak salah tuh 32 triliun loh. Jadi rasanya nggak kecil ya, rasanya nggak kecil. Tahun lalu pun pencapaian kita lebih kurang di bawah 28-an kalau nggak salah gitu ya. Dan kami juga saat ini memang fokusnya ke UMKM, makanya kita sekarang ini banyak sekali program-program yang dengan UMKM, dan KUR ini juga kalau 32 triliun berarti kan sebulan hampir lebih dari 2 triliun gitu ya. Jadi kalau kita bagi rata-rata average tiketnya mungkin itu ratusan ribu lah yang kita urus tiap bulannya gitu untuk membantu dalam hal KUR ini. Jadi mungkin ada apa namanya area-area yang idle gitu, tetapi di situ ada BPR yang mungkin bisa begitu. Tetapi sebenarnya tenaga penjual ataupun kami apa namanya menyalurkan KUR ini sudah sangat masif gitu ya. Juga bisa dilakukan melalui agennya BNI, namanya Agen 46. Agen 46 ini bisa siapa saja, bisa yang punya warung, punya toko gitu ya. Itu kita juga sekarang sudah punya sekitar 130.000 agen gitu ya. Agen ini ya memang di situ bisa apa aja, bisa untuk apa namanya buka rekening, buat transfer, isi pulsa, kemudian juga bisa untuk apply apa namanya kredit usaha rakyat ini, KUR ini. Jadi apa namanya rasanya titik-titik untuk aksesnya itu udah semakin mudah ya. Terima kasih masukannya. Chat juga menanyakan tentang persyaratan apa saja bagi ASN untuk meminjam uang di BNI untuk pembelian rumah. Nah, kayaknya nanti langsung ke cabang ya Bu Rina ya. Kayaknya syarat-syarat peminjaman ada di websitenya BNI. Saya pernah lihat juga Bu Rina. Iya. Iya.
Ya, Pak Dodi, nanti kita bisa lihat bersama di situ banyak bagi pegawai negeri untuk meminjam uang di BNI untuk pembelian rumah, banyak sekali itu persyaratannya. Ininya bisa di mobile banking, tinggal kalau belum punya mobile banking BNI di download saja, itu di luarnya kok. Jadi nggak harus punya rekening, tetapi begitu masuk ke aplikasi mobile banking di situ tinggal klik di kiri atas itu, kemudian ada macam-macam di situ untuk KPR, untuk kartu kredit atau untuk apa. Ya, betul sekali. Jadi Udah ada informasi umum. tinggal di handphone kita mau cari tahu nih informasi apa aja, tinggal klik aja ya Bu di handphone itu ya. Bisa melakukan pinjaman juga di situ Bu? Bisa. Wah, luar biasa. Sekarang memang modelnya one stop service ya Bu Rina. Iya. Semua sekarang orang nggak merasa nggak apa-apa ketinggalan dompet asal jangan ketinggalan handphone ya. Betul jadi sekali. Semua transaksinya udah di sini. Itu pengalaman pribadi saya tuh Bu Rina kayaknya. Ya. Bisa Mbak Kiki, bisa kita tanyakan sebelum penyerahan plakat kepada Bu Rina. Baik. Bagi saya peran Kartini pada masa-masa sekarang ini itu banyak diwakili oleh ibu-ibu yang selama masa pandemi itu harus bisa membimbing anak-anaknya menghadapi sekolah daring ya, yang tentu menguras emosi, kemudian juga mendampingi suaminya, membantu perekonomian keluarga dan juga membantu pemerintah dalam menegakkan aturan-aturan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Alfian. Hari ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Semoga di era modern ini seluruh perempuan yang ada di Indonesia semakin menginspirasi. Terima kasih. Kartini masa kini adalah Anda. Ya, siapapun perempuan yang tengah menyaksikan tayangan ini. Kartini masa kini setidaknya memiliki spirit natif. Yang pertama adalah produktif, yaitu mengisi waktu dengan hal-hal yang bermutu. Yang kedua adalah proaktif, menjadi pelaku, tidak hanya sekedar menunggu. Yang ketiga adalah provokatif, menjadi penggerak dan mengajar. Yang keempat adalah adaptif, siap beradaptasi dengan situasi lingkungan yang berubah secara dramatis. Yang kelima adalah inovatif, mengoptimalkan teknologi dalam mencapai solusi. Dan yang keenam adalah kolaboratif, siap bekerja sama untuk maju dan sukses bersama. Selamat Hari Kartini 21 April 2021, Jabat Erat Kagisma dari alumni untuk Alma Mater. Pahlawan memang sangat pemberani, tidak egois maupun iri hati. Ayo kawan, seperti Ibu R.A. Kartini, terus berjuang untuk bangsa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Hasan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini untuk wanita-wanita tangguh Indonesia. Keteladanan Kartini telah banyak menjelma ke dalam diri perempuan masa kini. Banyak perempuan yang lebih leluasa dalam mengejar mimpi. Kami tidak lagi terbelenggu oleh pilihan-pilihan yang membatasi kreativitas, ide, dan potensi diri. Selamat menjadi Kartini bagi perempuan negeri. Pendapat tentang Kartini zaman now, yaitu sosok wanita yang cerdas, tangguh, punya daya juang, kemudian senantiasa menuntut ilmu, ya, karena kan ilmu tidak hanya dari bidang akademis ya, jadi ilmu agama, ilmu rumah tangga dan lain-lain, dan menerapkan 5R, nah, itu prinsip Kaizen yang dulu pernah saya pelajari di bangku kuliah. Jadi ringkas, rapi, rajin, resik ya. Jadi kalau kalian punya hobi masak ya, bisa searching di YouTube menu-menunya, kemudian bisa dijual juga, jadi untuk menambah income keluarga. Dan bagi yang masih punya anak balita, jangan lupa untuk sering membacakan cerita untuk anak-anak ya, karena agar budaya membaca itu tumbuh di keluarga kita ya, karena perintah agama juga yang pertama, guru adalah ikro, membaca. Oke,
salam literasi, dan semoga Kartini-Kartini di zaman now semakin berkiprah di masyarakat Indonesia. Merdeka. Semuanya, saya Rizky, saya alumni UNJ dari angkatan 13. Menurut saya, mengenai sosok Kartini zaman now adalah sebenarnya tidak usah jauh-jauh. Seperti saya sendiri, saya ibaratkan saya sebagai Kartini bagi keluarga saya. Karena apa? Saya berjuang untuk mewujudkan cita-cita saya berjuang untuk memiliki pendidikan yang tinggi, gelar yang tinggi. Kemudian saya berusaha untuk mewujudkan cita-cita saya mempunyai lembaga pendidikan. Dan semua itu saya didukung oleh keluarga, didukung oleh lingkungan, tidak ada satu orang pun yang mengekang keinginan saya. Kita semua bebas berekspresi sekarang, oke? Jadi untuk wanita-wanita zaman now, saat ini sudah bebas sekali berekspresi, memiliki pangkat, memiliki pendidikan yang tinggi, dan pastinya bisa membanggakan keluarga dan lingkungan. Oke, salam super, sahabat semua. Terima kasih. Jadi tadi pendapat rekan-rekan alumni Bu Rina tentang Kartini zaman kini. Ini beberapa profil singkat dari teman-teman juga yang sekarang sudah banyak berkiprah di masyarakat ya, ada yang menjadi wira swasta, karyawati, kemudian direktur dan lain-lain sebagainya. Terima kasih Mbak Kiki, share videonya. Lanjutkan ke Mbak Dian, silakan Mbak Dian. Baik, terima kasih banyak nih untuk penampilan videonya. Oh ya Bu Korina, ada satu lagi nih pertanyaan ya, terakhir ada yang nanya di kolom chat. Untuk plat merah sudah banyak di daerah, salah satunya BRI, di daerah terpencil di pelosok Nusantara sudah ada. Ada Bank Mandiri pun mengikuti jejak Bank BRI, tetapi saya sepertinya jarang melihat BNI di pelosok Indonesia. Apakah tidak mengikuti jejak bank plat merah lainnya, Bu? Nah, bagaimana Ibu pendapatnya? Boleh? Persilahkan. Ya, kita saat ini punya cabang itu sampai udah sekitar 1.100 ya. Jadi tersebar di seluruh Indonesia. Kami tadi memang kalau dilihat bagaimana kita mencoba untuk masuk sampai ke pelosok-pelosok itu ya memang kita meningkatkan dari sisi digitalisasinya dan kita juga meningkatkan dari fungsi-fungsi agen yang tadi yang saya sampaikan. Kalau agen kita tuh udah mencapai 140 ribuan. Nah ini yang mungkin sedikit berbeda gitu ya dengan mungkin BRI yang memang dari dulu sudah menjadi bank yang ultra mikro dan mikro gitu ya. Jadi sampai punya unit, punya mantri gitu ya, dan kalau kita menyasarnya kita lebih kepada sampai ke pelosok-pelosok gitu, tapi kita perkuat sekarang dengan digitalisasi karena mungkin nanti tetap akan ada bank yang konvensional gitu ya, yang membutuhkan cabang, tetapi mungkin sebagian besar lagi nanti 2-3 tahun, 5 tahun lagi negara kita ini memang harusnya sudah terhubung dengan komunikasi yang online gitu ya. Baik, terima kasih Bu Rina. Semoga dapat memberikan pencerahan ya untuk kita semua. Ternyata banyak ya Bu, sebenarnya banyak sih Bu agen BNI 46 ya Bu ya? Iya. Ya, saya juga banyak tuh ngeliat tuh kayak agen BNI 46. Nah, oh ya baiklah teman-teman semua. Mungkin sampai sini ya, saya akan memberikan kesimpulan nih atas dari kita diskusi pada hari ini gitu. Perempuan punya fungsi yang penting. Jadi jangan pernah takut meraih impian, raih cita-cita setinggi langit, setting target, dan kembangkan terus value diri kalian. Karena memang perempuan masa kini tidak lagi terbelenggu pada penjajahan Belanda seperti era Kartini, yang seharusnya lebih termotivasi untuk membangun pendidikan. Ya, jadi untuk itu mulai dari unsur yang sederhana itu dalam lingkungan keluarga dulu, benar Ibu Karina ya, gitu. Baik, Ibu Karina.
Bu ya. Jadi tadi kan Bu Rina info tentang rumah mengaji nih sangat menarik sekali Bu Rina. Mungkin Bu Rina bisa jelaskan mungkin beberapa statement tentang rumah mengaji di Bintaro. Bu Rina, silahkan Bu Rina. Oh, oke. Baik Mbak Dewi. Ini sebenarnya proyek jadi tahun 2018 itu saya pernah sakit. Kemudian saya pernah cuti hampir 1 tahun barangkali gitu ya. Itu di saat itu saya melihat semuanya bisa terjadi pada siapapun gitu ya. Dan pada saat kita di posisi itu ya, saat itu saya memang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu ya. Begitu itu diberikan nikmat sakit sama Allah gitu ya. Ya semua harus ditinggalin gitu ya. Dan pada hari berikutnya ya nggak ada lagi tuh namanya meeting, pekerjaan apa segala macam. Tapi saya poinnya pada waktu itu adalah mencoba untuk benar-benar berprasangka baik gitu ya. Saya yakin semua pasti ada hikmahnya. Ini pasti dipilihkan buat saya gitu ya. Dan memang kalau kita bilang ikhlas itu gampang ya, tetapi menjalankannya nggak semudah itu juga gitu ya. Tetapi saya benar-benar waktu itu pasrah, tawakal dan ikhtiar pastinya gitu ya. Dan support keluarga, teman-teman tuh luar biasa gitu ya. Dan ini berlanjut ternyata gitu ya. Tapi saya ini saya sharing aja gitu ya. Waktu kita merasa kita sedang diuji itu ya, dan memang mungkin rasanya tuh kita kehilangan semuanya ya, kehilangan percaya diri, kehilangan harapan gitu ya. Yang tadi goals yang udah ditulis itu rasanya kok udah nggak mungkin gitu ya. Tetapi itu yang memang harus kita tanamkan di mindset ya. Kadang-kadang orang bilang udahlah kalau sakit apapun itu sakit itu yang penting gimana kita ngadepinnya gitu ya. Dan saya waktu itu juga benar-benar berpikir saya berprasangka baik. Saya cuma yakin nih Allah sayang gitu ya, pasti ada sesuatu yang akan dikasih tahu ke saya gitu ya. Dan masa-masa saya benar-benar tidak aktif itu 1 tahun itu saya ngerasa benar-benar waktunya saya benar-benar untuk merefleksikan semua yang udah saya jalani selama ini gitu ya. Dan di situ juga saya melihat bagaimana namanya kakak, saudara, suami, anak-anak tuh ternyata sayang banget gitu sama saya gitu ya, teman-teman semuanya lah gitu. Di situ saya lihat banyak sekali gitu ya, dan saya yakin ya Allah segitu banyak yang mendoakan saya gitu ya, dan rasanya saya bersyukur dikasih sakit gitu ya, dan itu yang saya coba untuk saya berprasangka baik, ini pasti ada yang mau dikasih tahu ke saya gitu ya. Mungkin saya udah terlalu jauh atau udah terlalu lalai atau apa gitu ya. Nah, melewati itu semua saya juga bersyukur gitu ya. Dan rasanya waktu itu saya harus ada treatment yang bolak-balik ya. Treatment pertama itu saya di Australia, saya dikelilingi oleh kakak-kakak saya, saudara-saudara saya itu yang benar-benar menguatkan saya gitu. Tapi treatment berikutnya saya harus lakukan di Singapura gitu ya. Nah, itu beberapa kali gitu ya. Dan saya baru benar-benar kaget gitu ya. Untuk setiap saya treatment itu, karena treatment itu setiap 3 minggu tuh udah ada yang daftar buat nemenin gitu ya. Sampai akhirnya yang daftar banyak, padahal treatmentnya nggak sebanyak itu gitu. Jadi itulah teman gitu ya, itulah saudara gitu ya. Semua pengen dampingin gitu, semua pengen ini yang 3 minggu lagi yang berikutnya kita ya gitu. Ada rombongan teman SMA, ada rombongan teman kuliah, ada teman ini gitu. Jadi itu rasanya saya bersyukur sekali, saya punya banyak teman, banyak sekali pertolongan dari Allah gitu. Nah, pada saat saya mulai akan bekerja di situ juga ada keraguan di situ gitu ya. Ada orang beberapa bilang udahlah udah pensiun dini aja, kemudian udah nggak usah terlalu capek segala macam. Tapi juga banyak sekali dukungan dari kakak-kakak saya gitu, saudara-saudara saya, teman-teman saya yang lain juga bilang, dan bilang gitu, dan saya tuh terngiang-ngiang di saya gitu kan, kamu kan masih muda gitu, masih banyak manfaat gitu, siapa tahu bisa bantu orang. Nah, waktu itu saya niat gitu, ya Allah kalau misalnya saya masih diberikan kekuatan untuk kerja, saya mau yang saya bisa memberikan manfaat gitu ya. Artinya adalah tolong saya berikan kekuatan supaya saya bermanfaat gitu ya buat siapapun. Nah, di situ waktu itu saya juga berpikir saya punya rumah yang udah lama kosong, biasanya dikontrakin tuh cukup
cukup laku lah gitu ya. Selalu ada aja yang ngontrak itu. Tapi waktu itu kok nggak ada gitu ya. Kita udah beneran, udah rusak lagi, dibenerin lagi, terus udah ini kok nggak dapat. Tiba-tiba saya kepikiran gitu ya, saya pengen jadikan itu rumah mengaji. Dan karena saya berpikir buat saya sebenarnya gitu loh, buat kita lah keluarga gitu ya, kita tuh mau belajar mengaji tuh orang-orang kan sempet tuh pulang kantor masih sempat nge-gym lah, masih sempat lari lah di GBK gitu kan. Kalau ada rumah mengaji yang bisa 24 jam kayak gitu kan, dan ada pengajarnya, ada ustadznya, ada bisa datang jam berapa aja, itu kan harusnya ada gitu ya. Nah itu awal dari pemikiran saya. Nah itulah saya membuat namanya rumah mengaji itu. Tapi saya yakin saya nggak ada apa-apanya, saya ilmunya masih nggak ada apa-apanya, dan saya cari beberapa teman, nggak tahu tuh Allah pertemukan aja dengan sahabat-sahabat saya gitu yang memang seide gitu. Jadi begitu saya kepikiran itu, saya ingat banget waktu itu saya habis sholat duha kalau nggak salah, suami mau berangkat kerja, terus pas pamit saya bilang gitu, rumah itu nggak usah dikontrakin deh, kita jadi rumah mengaji aja, dan beliau sangat setuju gitu kan. Terus hari itu juga saya buat proposalnya gitu ya, saya pikir saya harus cari teman. Nah itulah tadi itu kami ada 4 pasang gitu sebagai foundernya rumah mengaji, sahabat-sahabat saya, dan punya hobi yang sama gitu ya. Kita suka olahraga. Kalau saya tuh ya, kadang-kadang orang tanya apa sih yang bikin bahagia tuh ya simple aja ya, olahraga pasti bahagia gitu ya, karena kita happy gitu ya. Jadi teman-teman itu, sahabat-sahabat itu kebetulan juga memang di Bintaro, dan ada yang dulu bareng sama saya di Citibank, ada yang memang baru kenal, ada yang juga dulu bareng di BNI gitu ya. Jadi kita 4 pasang itu waktu itu bicara, saya kasih ide, saya kasih proposalnya, dan semua support gitu ya. Dan mulailah kita membuat itu, dan semuanya serba cepat dan luar biasa gitu. Jadi waktu kita mulai merenovasi rumah itu, ada tetangga yang nanya, Mbak ini mau dibikin apa sih Mbak? Oh mau dibikin rumah mengaji. Saya bilang, oh apa konsepnya gini-gini. Terus mereka langsung habis itu WA ke saya, Mbak kalau mau cari karpet dari kami ya. Terus ada kita manggil tukang taman gitu ya, karena tamannya emang harus kita benerin gitu kan. Terus si yang punya toko tanaman itu bilang, Bu kalau ini tanamannya dari kami aja, kita juga pengen ada ini di rumah mengaji gitu. Itu luar biasa ternyata. Saya nggak pernah nyangka gitu ya, sesuatu yang kita ada yang ngasih lukisan, ada yang ngasih mukena, ada yang ngasih ini gitu ya. Dan itu alhamdulillah itu sampai saat ini, mohon doakan kami tetap istiqomah gitu. Dan dengan pandemi ini memang kami tidak melakukan offline dulu, tetapi semua kami convert ke online, dan alhamdulillah pada saat online ini malah muridnya bertambah lumayan banyak ya. Jadi saat ini kita muridnya sudah melebihi 60 gitu ya, dan memang rata-rata orang pekerja seperti saya gitu ya, dan rasanya bahagia ya, seneng gitu ya, kita bisa sama-sama gitu, kita juga siar gitu, kita juga memberikan yang mungkin nggak pernah mereka pengen tetapi nggak tahu caranya gitu. Jadi dengan kita memberikan informasi mengenai rumah mengaji gitu, dan mereka juga tertarik, dan alhamdulillah banyak alumninya juga nih, Mbak Dewi juga salah satu alumninya nih yang udah hafalannya udah selesai. Jadi ini yang mungkin jadi yang ya kita Sabtu Minggu ngumpul habis jalan pagi itu ya membahas program rumah mengaji. Kita menyenangkan sih, menyenangkan, apalagi itu dijalankan dengan sahabat-sahabat yang memang punya visi yang sama gitu ya. Jadi itu, dan saya benar-benar merasa begitu sakit kemudian bisa berkarir lagi, ternyata malah setelah sembuh masuk kerja lagi malah dapat amanah yang lebih tinggi, dan ya saya bersyukur, dan tapi saya juga serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon doakan biar kita semua sehat-sehat dan bisa tetap memberikan manfaat buat banyak orang. Dan boleh silahkan teman-teman yang ada di sini, adik-adik yang mau follow IG-nya Rumah Mengaji, rumah_nya 2 kali mengaji. Itu kami di sana untuk melakukan tiap hari kalau ada informasi-informasi. Kita juga ada kajian yang reguler. Mungkin itu Mbak Dewi yang mengenai Rumah Mengaji.
Iya, terima kasih banyak Bu Rina pemaparannya. Ya, jadi alhamdulillah saya jadi salah satu santrinya nih Bu Rina di rumah mengaji. Ini secara online, alhamdulillah jadi memotivasi saya untuk menghafal surat-surat di Al-Quran. Ya, meskipun baru hafal juz 30 Bu Rina. Masya Allah. Ya, insya Allah nanti dilanjutkan juz 1 dan seterusnya. Silakan Mbak Dian dan Unitata. Baik, nanti aku follow ya Bu IG-nya. Silakan, iya Mbak Dian. Siap. Baik teman-teman semuanya, setelah ini kita akan ada pemberian plakat dan juga jangan lupa abis ini kita akan ada games dan hadiah menarik untuk kalian semua. Nah, untuk mengakhiri pada acara hari ini, saya ada pantun nih buat Ibu Rina. Oke, pergi memancing ketemu si Tina. Seseorang sarjana, anaknya buruh tani. Terima kasih kepada Ibu Rina, representasi Kartini masa kini. Yeay. Ini aplaus untuk pembicara webinar kita hari ini, Ibu Rina Leila Karnalis. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dalam dalam diskusi kita tadi. Iya, sama-sama Bu Rina. Kami juga dari panitia mohon maaf apabila banyak gangguan teknis tadi ya. Nah, sebagai ucapan terima kasih kami, Bu Rina, Wakil Ketua Kagisma, Ibu Tata akan menyerahkan plakat secara simbolik kepada Bu Rina. Nanti aslinya saya hantarkan di rumah ke rumah Bu Rina nantinya. Ini sertifikat yang disampaikan dari tentunya dari Kagisma. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Pak Agung Handaru, iya tadi sudah bertitip pesan Ibu karena tidak ada tamu, beliau bilang. Iya, nggak apa-apa. Nanti saya coba sampaikan dengan senang hati Bu ya, kalau Ibu nanti berkenan untuk menyampaikan mata kuliah dari praktisi, kami coba jembatani. Insya Allah saya bantu Bu ya. Untuk bisa di UNJ. Terus ada plakat ya dari dekan ya, dari dekanat dari Fakultas Ekonomi. Mohon kiranya Ibu bisa terimakan secara virtual. Terima kasih banyak. Iya Ibu, ini karena apa namanya? Nah ini. Waduh, keren banget. Terima kasih kepada Bu Rina. Mudah-mudahan pertemuan kita tidak hanya sekarang saja ya Bu ya, Insya Allah ada kesempatan lain karena mudah-mudahan kita Allah dalam kebaikan dengan orang baik. Ada soundnya, coba Ika silakan Kiki. Iya betul, sengaja saya kasih sound. Saya mute. Selesai soundnya. Iya, Ibu, mungkin itu yang bisa kami berikan sebagai tanda terima kasih yang tidak terhingga mewakili keluarga besar Ikatan Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Salam hormat kami disampaikan tadi oleh Pak Indra dan Pak Daru yang tidak bisa bergabung sampai akhir ya Ibu ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Mudah-mudahan lancar rumah mengajinya Bu. Amin. Iya. Memberanikan diri untuk ikut. Ini saya kasih di chat IG-nya ya. Baik Ibu, siap insya Allah. Memang silaturahim memperpanjang umur, mempermurah rezeki ya Ibu ya. Teman-teman di Kagisma senang sekali atas pertemuan kita pada siang hari ini. Demikian Ibu Rina dan teman-teman sekalian, saya kembalikan kepada Dian. Terima kasih Bu Tata. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan sukses terus dan ini juga saya lihat luar biasa ini komunitasnya, organisasinya, semangatnya luar biasa. Ya, jadi insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi saya ini. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina.